Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Bukan hanya semata-mata Masumi ini hadir hanya untuk ikut pemilu. Terlalu kecil. Tidak dengan kebiadaban, tidak dengan kecurangan, tidak dengan ketidakadilan. Kita ingin membalik itu semua. Jadi kalau tesis yang ada selama ini, kalau mau waktu pemilu harus kita menjadi bagian dari sistematis kecurangan itu, kita menyatakan tidak untuk Masumi. Bahwa Partai Masumi ikut atau tidak ikut pemilu memberikan dukungan penuh kepada pasangan Amin. Mungkin dalam waktu dekat juga akan mendeklarasikan semacam gerakan bersama anak bangsa melawan pemilu curang. Melalui pasangan Amin, insya Allah nanti tempatnya Masumi itu untuk berkibar. Allahu Akbar. Driver online Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahmati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama tanpa henti-hentinya mengucapkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, karena begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Tentunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka memperingati hari milad Partai Masumi yang ke-78 tahun, bersamaan dengan miladnya negara Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Itu patut kita syukuri. Insya Allah nanti tanggal 7 November, bukan nanti, setelah kita lalui. Juga tak lupa kita sampaikan salam dan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri teladan kita, dan insya Allah kita dan keluarga kita nanti akan mendapat syafaat. Amin ya Allah. Di yaumil akhir nanti kita akan bersama-sama dengan junjungan kita, barisan nanti, dan mudah-mudahan juga kita akan melalui jalan yang lebar, puas bagikan jalan tol yang berlipat ganda, atau mustaqim, bukan jalan yang sempit bagikan rambut dilatu. Kita masuk jalan tol, jalan yang luas bersama-sama beliau untuk nanti di yaumil mahsyar. Dan insya Allah juga kita akan mendapat telaga al-Kautsar. Saudaraku, kita hari ini dalam rangka memperingati hari miladnya partai kita 78 tahun yang lalu. Alhamdulillah, pada hari Selasa yang lalu kita juga sudah memperingati pas 78 hari Selasa yang lalu dengan acara kita melakukan Zoom meeting ke seluruh Indonesia. Hari ini adalah rangkaian kegiatannya. Rangkaian kegiatan ini di samping kita syukuran, ya kan? Karena ayat Al-Quran menyatakan kalau kita pandai bersyukur, insya Allah nikmat Allah itu akan dinikmatkan. Tapi kalau kita tidak pandai bersyukur, sisa Allah itu sangat pedih. Dan tentunya kita sebagai orang yang beriman, yang ada di barisan syaf Partai Masumi ini, tentu kita betul-betul kategori orang-orang yang pandai bersyukur. Kita butuh banyak nikmatnya. Kita menghirup udara aja, coba kalau dibayar udara itu 1 rupiah tuh
mungkin kita akan menjadi orang yang bangkrut dan tidak mampu membayar nikmat atas udara yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karenanya, maka apa intinya selalu kita mengucapkan kalimat syukur itu. Begitu juga kita pada hari ini. Partai kita ini sudah berumur 78 tahun dengan pasang surutnya. Hari ini kita memperingati dengan berbagai macam kegiatan dalam kesederhanaan, dalam keadaan keprihatinan. Tidak hanya keprihatinan kita sebagai Partai Masyumi yang ada di Republik Indonesia ini, keprihatinan kita juga sebagai anak bangsa, keprihatinan kita juga sebagai warga Muslim sedunia yang pada hari-hari ini lebih kurang 1 bulan ini saudara kita sesama Muslim yang hari ini di jalur Gaza itu terus-menerus mendapat kezaliman dan dibombardir oleh yang namanya Zionis Israel. Kita masih bersyukur, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini. Saudara-saudara kita di Gaza, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, menanti dalam ketidakpastian, menanti dalam keadaan kecemasan yang luar biasa. Hampir 10.000 orang hari ini sudah menjadi syahid. Tidak hanya pejuang, laskar, tentara, tapi juga yang mengalami itu ada anak kecil, ibu-ibu, ya, perempuan, bapak-bapak, bahkan tempat-tempat yang dilarang untuk disentuh hari ini Zionis Israel membuat, termasuk rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza seperti itu. Kita dengar di televisi tadi malam solar sudah terbakar, artinya sudah tidak dapat lagi mengoperasionalkan mulai hari ini. Kita masih bisa ketawa, ya. Kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa berkumpul. Saudara-saudara kita hari ini untuk mendapat penerangan pun susah, untuk mendapatkan air minum pun susah. Seperti itu mereka berjihad real. Dan ini adalah kita dengan sesama Muslim adalah ibadah, bagian tubuh yang tidak terpisahkan. Tapi kita terhambat persoalan administrasi dan lain sebagainya seperti itu. Persoalan teritorial membuat hambatan-hambatan kita untuk bersama-sama berjuang dengan rakyat Palestina, terutama di Gaza seperti itu. Tapi paling tidak hati kita, doa kita menyertai saudara-saudara kita di Gaza itu. Insya Allah akan mendatangkan bala tentaranya yang janji Allah yang kurang ini, akan mendatangkan para malaikatnya untuk memenangkan pertempuran ini. Makanya hari ini Israel pun belum bisa menguasai namanya Gaza. Mudah-mudahan ke depan, ya kan? Perjuangan, doa kita seluruh dunia ini, aktivitas kita, aksi kita beberapa waktu yang lalu menjadi kesaksian kita, melepaskan diri kita bahwa kita tidak pernah melepaskan diri bagian dari rakyat Palestina itu sendiri. Yang kita tidak mampu, tidak siap dan tidak mampu untuk sama-sama berjuang dengan rakyat Palestina atau warga Palestina terutama di jalur Gaza seperti itu. Jadi sekali lagi kita masih bersyukur. Nah, dalam konteks tanah air ini, saudara-saudaraku semua, kita berhimpun di Masyumi ini, kita meribon kembali, kita menghidupkan kembali partai ini. Nggak ada lain, bukan hanya semata-mata Masyumi ini hadir hanya untuk ikut pemilu. Terlalu kecil. Kalau kita hanya untuk menghidupkan partai Masyumi ini dalam rangka hanya untuk menjadi peserta pemilu, terlalu kecil. Kita menghidupkan kembali partai Masyumi sebagai gerakan politik melalui institusi politik dalam rangka dan sebagaimana dikemukakan Ustaz tadi, bagaimana keinginan kita dalam rangka untuk menegakkan nilai-nilai Islam baik dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, dan insya Allah nanti pada waktunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena kita meyakini dengan ajaran, dengan nilai-nilai yang telah ada, yang telah diperjuangkan, yang telah ditanamkan oleh kakek-kakek kita, orang-orang tua kita, itulah yang menyelamatkan bangsa ini. Itulah yang memerdekakan bangsa ini. Hari ini negeri kita ini tidak dalam keadaan baik-baik. Begitu banyak persoalan, begitu banyak yang kita hadapi. Sumber masalah tidak ada satu, semua masalah bertumbuk-tumbuk di hadapan kita ini.
Tapi kita kelihatannya tidak sanggup. Kelihatannya secara nasionalitas, secara akal sehat, kelihatannya kita tidak mampu untuk menandingi kekuatan-kekuatan yang ada di luar sana. Tapi jangan kita menyerah. Karena janji Allah juga di Al-Quran itu kelompok kecil yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya, itulah yang akan memenangkan pertarungan itu. Kita tidak punya, kita tidak punya uang. Kita tidak punya sumber-sumber uang untuk meletakkan baliho, meletakkan banner kita, meletakkan spanduk kita, meletakkan billboard kita di seluruh jalan Indonesia ini. Berapa triliun uang yang harus kita kumpulkan. Bagaimana ada partai yang kita lihat, setiap gang ada balihonya, ada billboardnya, ada spanduknya, dan itu tidak mampu. Tapi kita berharap spanduk, billboard, apalagi banner, itu ada di hati umat. Tidak hanya ada di jalanan, tapi ada di hati umat Islam. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dalam rangka 78 tahun, kita telah mengenang masa kemasannya Masyumi itu. Tanpa Masyumi, kita tidak ingin mengklaim bahwa Indonesia ini belum tentu ada. Tanpa Masyumi, kita tidak ingin mengklaim bahwa belum tentu kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu bisa ada. Tanpa Masyumi belum tentu ada namanya NKRI dan tidak mungkin itu adalah sejarah yang ada. Tapi kita nggak bisa hanya bernostalgia romantis masa lalu. Itu adalah masa lalu. Itu sudah ditanamkan, sudah dibuat oleh para generasi dahulu. Sekarang tugas kita untuk hari ini dan ke depan. Tantangan kita jauh lebih berat daripada tantangan bapak-bapak, ibu-ibu kita yang lalu. Oleh karena itulah kita mengingatkan acara hari ini. Hari ini kita mengingatkan secara sederhana. Ini pesan yang ingin kita sampaikan kepada seluruh pelosok Indonesia sampai ke dunia. Dalam kesederhanaan itulah, dalam semua keterbatasan itulah, semangat dan spirit perjuangan kita tetap ada. Jadi saudara-saudaraku semua, kita rangkaian acara hari ini kita akan syukuran. Nanti insya Allah jam 2 kita akan memperingati dengan acara diskusi kita menghadirkan beberapa narasumber dan lain sebagainya insya Allah. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita menghadapi tahun-tahun politik. Kita menghadapi suasana yang betul-betul yang kita hadapi sekarang ada suasana ketidakadilan. Suasana yang tidak meletakkan sesama kontestasi atau peserta pemilu yang duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama tidak, dan seperti itu. Tidak dalam keadaan ekor. Ada yang diberikan kesempatan, ada yang tidak diberikan kesempatan, ada yang diberikan fasilitas, ada yang tidak diberikan fasilitas. Yang menghadapi suasana yang seperti ini tidak ada lain lagi adalah sholat dan sabar itu yang menolong kita. Saudara, hitungan hari pemilu ini. Tadi saya menyatakan bahwa kita memberikan partai tidak dalam rangka untuk hanya sekedar untuk pemilu. Tapi di depan mata kita ada yang namanya peristiwa politik. Kita mendirikan partai politik ini harus melalui berbagai macam tahap, fase, dan halte demi satu ke halte yang lain. Juga kita tidak bisa melepaskan bahwa ada di hadapan kita ada peristiwa politik namanya pemilu. Walaupun tujuan kita tidak sekedar menjadi peserta pemilu, tidak sekedar kita menjadi pendukung, amin, tidak sekedar itu. Tapi itu ada di depan mata kita. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita ingin membangun sebuah tradisi. Kenapa kita mendirikan partai Masyumi? Ingin mendirikan sebuah tradisi berpartai itu dengan nurani. Membangun sebuah partai itu membangun ide, gagasan, dan cita-cita, bukan membangun transaksi. Karena kita ingin membangun ide dan cita-cita, maka itu adalah langgeng. Bisa saja nanti cita-cita kita itu belum bisa kita penuhi dalam jangka pendek, jangka menengah, mungkin jangka panjang. Tapi ide dan cita-cita itu tetap harus langgeng. Apa ide dan cita-cita? Kita ingin membangun politik berpartai itu dengan nurani. Kita ingin membangun politik itu dengan kejujuran. Kita ingin membangun sebuah politik itu dengan keberadaban, tidak dengan kebiadaban, tidak dengan kecurangan, tidak dengan ketidakadilan. Kita ingin membalik itu semua. Jadi kalau tesis yang ada selama ini, kalau mau untuk pemilu harus kita menjadi bagian dari sistematis kecurangan itu, kita menyatakan tidak untuk Masyumi.
Walaupun risikonya mungkin berat bagi kita. Mungkin kita untuk saat ini belum bisa ikut dalam permainan, karena kita tetap teguh dalam prinsip yang kita ingin pegang seperti itu. Kita tidak ingin gadaikan prinsip kita banyak untuk menjadi peserta pemilu, sehingga kita mengkompromikan apa-apa yang terjadi di depan mata kita adalah sebuah kebatilan, sebuah kejahatan, sebuah pelanggaran konstitusi. Kita kompromikan hanya sekedar kita mau ikut pemilu. Kalau begitu kita sudah lari dari niat didirikannya Partai Masyumi pada tahun 45, pada tahun 45 atau 78 tahun yang lalu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita hari ini betul-betul menghadapi keadaan yang sulit. Tapi dalam kesulitan itulah semangat kita muncul. Insya Allah kita tidak tahu apa keputusan tentang Mahkamah Agung. Karena sampai saat ini kita belum menerima. Kita melihat bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut kita adalah sebuah proses pelanggaran konstitusi yang telanjang berat seperti itu. Itu biarkanlah, nanti ada yang memang fokus untuk menangani seperti itu. Tapi kita sudah menyatakan dan kita sudah membuat keputusan bersama, dan keputusan itu sudah kita sampaikan dan sudah kita maklumatkan kepada khalayak banyak, kepada seluruh Indonesia, bahwa Partai Masyumi ikut atau tidak ikut pemilu memberikan dukungan penuh kepada pasangan Amin. Dan sudah kita sampaikan baik di dalam rakornas pertemuan dengan Amin maupun dalam rakornas kita. Nah, oleh karena itu memang kita mengambil fokus hal-hal yang mungkin tidak diambil oleh sahabat dan partai yang mengusung atau partai yang mencalonkan saudara Amin Anies. Maka fokus betul Masyumi ini adalah di tingkat yang tidak dikerjakan, sehingga kehadiran kita menjadi bermakna. Bang Abbas, beberapa waktu yang lalu tim pemenangan atau tim yang akan menyusun pemenangan Anies Rashid Baswedan dengan Gus Muhaimin telah meminta resmi kepada saya sebagai ketua umum, meminta nama-nama untuk dimasukkan di dalam tim pemenangan nasional. Tim pemenangan nasional Amin. Dan insya Allah mungkin dalam beberapa hari ke depan ini akan segera diumumkan. Karena dua pasangan yang lainnya sudah diumumkan, baik pasangannya Ganjar Mahfud maupun Prabowo Gibran sudah diumumkan, dan insya Allah dalam minggu ini antara Senin sampai Jumat nanti akan segera diumumkan tim pemenangan Amin ini. Dan insya Allah nama-nama kita sudah insya Allah kita akan masuk dalam bagian dari tim pemenangan itu sendiri. Tapi tidak hanya nama kita masuk di dalam tim pemenangan, yang mungkin tim pemenangan itu berjumlah ribuan orang, mungkin berjumlah ratusan orang. Kita tidak seperti itu mengejarkan nama kita, tapi kita ingin menunjukkan kita bekerja. Dan kita bekerja itu bukan pada waktu nama kita dimasukkan, tapi jauh sebelumnya kita sudah bekerja. Makanya Masyumi itu konsen terus untuk menyuarakan yang namanya anti kecurangan itu. Maka tagline kita selalu menyatakan pemilu curang, NKRI terancam. Oleh karena itu, tadi malam atau 2 hari lalu saya ketemu dengan kawan-kawan para aktivis, para tokoh dan lain sebagainya. Mungkin dalam waktu dekat juga akan mendeklarasikan semacam gerakan bersama anak bangsa melawan pemilu curang seperti itu. Karena pemilu curang bukan yang akan datang, pemilu curang itu sedang terjadi, telah terjadi, sedang dan akan terjadi seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara semua, kita apa yang ada pada diri kita, kita berikan, kita serahkan. Kenapa kita yakin seyakin-yakinnya melalui pasangan Amin harapan perubahan itu, harapan perubahan itu bisa menjadi kenyataan. Melalui pasangan Amin inilah harapan perubahan itu masih bisa menjadi kenyataan. Melalui pasangan Amin, insya Allah nanti tempatnya Masyumi itu untuk berkibar.